Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas soal matematika yang sering muncul saat psikotes di Indomaret atau di minimarket sejenisnya seperti Alfamart, Alfamidi dan lain-lainnya. Jadi di sini ada beberapa contoh soal ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jadi tolong disimak secara detail supaya teman-teman paham cara mengerjakannya. Oke, di sini langsung aja ke contoh soal nomor 1. Nomor 1 di sini berapakah jumlah 47 orang dan 9 orang. Jadi di sini tuh sebenarnya gampang banget, perintahnya adalah jumlah 47 ditambah 9. Kita hanya perlu menjumlahkan 47 ditambah 9, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 56 orang. Gampang banget ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal psikotes matematika yang sering muncul di nomor 2. Nah, 2 di sini kita baca dulu. Kalau 6 orang harus membagi 480 rupiah, berapakah yang diperoleh? Jadi di sini itu teman-teman ada uang sebanyak 480 rupiah. Kemudian mau dibagikan sebanyak 6 orang ke 6 orang. Berapa biar hasilnya sama rata? Maka kita tinggal bagi aja 480 dibagi 6. Nah, kita hitung nih. 48 dibagi 6 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8, masih sisa 0, berarti 0. Maka hasilnya adalah Rp 80 rupiah. Rp 80 rupiah per orang, gitu. Gampang banget ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 3. Berapa jam yang ditempuh oleh kereta api dengan kecepatan 70 km per jam? Dan panjang jalur itu adalah 350 km. Jadi di sini ada sebuah kereta, kita gambarnya di sini ya, katakanlah di sinilah. Nah, aku nggak bisa gambar ya teman-teman. Di sini kereta dia akan menempuh jarak sejauh 350 km. Ya, oke teman-teman, di sini aku jelasin secara detail ya, jadi nggak pakai cara cepat biar teman-teman paham. Kemudian dia jalan dengan kecepatan atau lajunya itu 70 km per jam. Jadi butuh berapa lama supaya kereta ini sampai ke titik akhir gitu. Nah, caranya gampang banget, tinggal jarak dibagi kecepatan gitu. Nah, karena di sini jaraknya itu adalah 350, kemudian kecepatannya adalah 70 km, ini kilometer ya, kilometer per jam, maka kita tinggal bagi aja, kilometer dibagi kilometer hilang, 0 dibagi 0 hilang, 35 dibagi 7, hasilnya adalah 5. Maka 5 satuannya apa? Satuannya jam. Maka kereta itu membutuhkan waktu 5 jam dari titik awal ke titik akhir dengan jarak 350 km. Oke, bisa dipahamin? Kemudian kita akan mengerjakan contoh soal nomor 4. Nah, di sini kita baca dulu ya teman-teman. Kalau saya berjalan ke muka, jadi ke muka itu berarti maju ya. Maju sejauh 8 meter. Dan mundur lagi 4 meter. Berapa jauh saya dari titik semula? Jadi di sini saya gambarkan, misalkan saya ada di sebelah sini. Saya akan maju sejauh 8 meter. Nah, kemudian saya akan balik lagi sejauh 4 meter. Maka berapa jauh titik saya dengan titik semula? Jadi sekarang tuh saya akan ada di sini. Jarak dari sini ke titik semula itu berapa meter? Tinggal 8 meter dikurangi 4 meter, yaitu 8 dikurangi 4, hasilnya adalah 4 meter. Gampang banget ya. Nah, kemudian kita akan mengerjakan contoh soal nomor 5 untuk soal matematika dasar. Nah, berapa batang rokok yang Anda beli dengan uang 160 rupiah? Kalau uang Rp 60 rupiah dapat 3 batang rokok. Nah, di sini harga satu rokok kita cari tahu dulu, teman-teman. Karena di sini 60 perak dapat 3 batang, maka harga satu rokok itu sama dengan 60 dibagi 3. Hasilnya adalah 20 per batang.
Yaitu maaf tulisnya gini ya, Rp 20 per batang. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa banyak batang rokok yang dapat Anda beli dengan total uang kamu yang sebanyak Rp160? Maka kita tinggal bagi aja. Uang kita berapa? Uang kita sama dengan Rp160. Harga per batangnya, harga per batang sama dengan Rp20. Maka kita hitung aja uang kita dibagi harga per batang. 0 dengan 0 hasilnya habis. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8 batang. Bisa dipahami teman-teman? Kalau saya bingung nanti tulis aja di kolom komentar, saya jelaskan di sana. Kita masuk ke contoh soal nomor 6. Kalau Anda mendapatkan uang Rp 250 dalam 1 jam, berapakah akan diperoleh dalam waktu 7 jam? Jadi ini sebenarnya gampang banget. Karena 1 jamnya dapat Rp250, maka kalau kerja 7 jam berapa? Kita tinggal kalikan aja. Per jamnya Rp250 dikali 7 jam. Maka hasilnya berapa? 25 dikali 7 adalah Rp1750 atau Rp1.750. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 7. Di sini kita lihat dulu ya teman-teman. Ahmad mempunyai Rp19.000. Ia menerima lagi 7.500 dan mengeluarkan lagi 13.000. Pertanyaan adalah berapakah uang Ahmad sekarang? Jadi uang Ahmad itu awalnya ada 19.000. Kemudian ia menerima lagi berarti ditambah ya teman-teman. Ditambah 7.500. Kemudian dia mengeluarkan berarti dikurangin 13.000. Nah, kita tinggal hitung aja di sini teman-teman. 19.000 ditambah 7.500 hasilnya adalah 26.500. Kemudian dikurangin 13.000. Maka hasilnya adalah sekarang uang Ahmad itu adalah 13.500. Bisa dipahamin? Gampang banget kok ini. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soal nomor 8. Di sini kita baca dulu sebuah bak persegi panjang dengan panjang 4 meter, lebar 6 meter, isi bak 36 meter persegi. Jadi kita tulis dulu, gambar dulu ya teman-teman. Nah, di sini mula-mula ada bak kayak gitu. Kita panjangnya berarti panjangnya sini ya. Ini panjangnya itu 4 meter. Kemudian di sini ada lebarnya, berarti lebar itu sebelah sini ya teman-teman, 3 meter. Nah, pertanyaan adalah tingginya berapa? Tingginya nggak tahu. Nah, kita sudah tahu di sini ada isi bak. Isi bak itu berarti volume. Volume sama dengan 36 meter kubik. Nah, kita tahu kan rumus untuk volume persegi balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau volumenya 36, panjangnya 4, lebarnya 3, tingginya belum tahu, kita tulis aja T. Maka 36, 4 kali 3 hasilnya ada 12 kali T. Nah, kita pindah ke sebelah sini ya teman-teman. Maka 36 sama dengan 12 kali T. Nah, kita pindah ruas 36. Karena di sini perkalian, maka dipindah menjadi pembagian. Dibagi 12 sama dengan T. Nah, T-nya adalah 36 dibagi 12, yaitu 3 meter. Jadi jawabannya adalah 3 meter. Gampang banget kan? Nah, kita masuk ke contoh soal matematika nomor 9. Maaf ya teman-teman, saya suaranya agak hilang-hilangan. Seorang petani membeli beberapa ekor kambing ya teman-teman, ini kambing dengan harga Rp7.000 dan mendapatkan keuntungan Rp300 per ekor. Apabila keuntungannya itu totalnya 1.200, berapa ekor anak kambing yang dia beli? Nah, kita tulis dulu di sini keuntungannya. Keuntungan itu adalah Rp300 per ekor. Kemudian total keuntungan
Total untung itu 1.200 rupiah. Nah, maka total anak kambingnya itu berarti harusnya total anak kambingnya yang dia jual atau dia beli itu harusnya total untung dibagi keuntungan per ekor. Untung per ekor. Nah, berapa nih? 1.200 dibagi 300. Coret-coret 12 dibagi 3 hasilnya ada 4 ekor. Jadi si petani ini membeli 4 ekor untuk dijual lagi. Maka keuntungan dia adalah 300 dikali 4, yaitu 1.200. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 10. Seorang pengendara sepeda motor menempuh jarak 500 km dalam waktu 5 hari. Hari pertama ia menempuh jarak 90 km. Nah, kita gambar dulu teman-teman biar nggak pusing. Jadi ada pengendara motor, saya nggak bisa gambar motor ya teman-teman. Ya pokoknya anggap aja ini motor gitulah ya. Kemudian dia ada jalan itu sejauh 500 km. Nah, hari pertama ia menempuh jarak 90 km. Jadi hari pertama dia menempuh jarak 90 km pada hari 1. Kemudian hari kedua dia 75 km. Dari nambah lagi 75 km. H2 75 km. Terus di sini hari ketiga menempuh 130 km. Hari ketiga menempuh H3 120 km. Hari keempat menempuh 30 km. Hari keempat menempuh 30 km. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa kilometerkah yang dia tempuh pada hari kelima? Karena total dia nanti akan menempuh sejauh 500 km dan hari pertama sampai hari keempat yang jelas udah dapat berapa, maka kita tinggal hitung aja. Di sini tuh berarti tinggal sisanya gitu. Maka hari kelima bisa kita hitung dengan cara total jaraknya 500 dikurangin hari ke-1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Berarti di sini ada 90 ditambah 75 ditambah 120 ditambah 30. Nah, 500 dikurangin di sini hasilnya berapa nih teman-teman? 90 ditambah 75 berarti hasilnya 165. Di sini ada 120 ditambah 30 berarti 150. Kemudian kita hitung lagi 500 dikurangin 165 ditambah 150 berarti 315. Maka hari kelima dia akan menempuh sejauh 175 km. Bisa dibahas teman-teman? Gampang banget ya. Kita masuk ke contoh soal nomor 11. Di sini kita baca dulu. Saya membeli 3 butir telur dengan harga Rp15 per butir dan 1 kilo gula dengan harga Rp120. Berapa uang kembaliannya bila uang saya adalah Rp1.000? Jadi di sini kita hitung dulu telurnya itu tadi berapa? Telurnya dia beli sebanyak 3 butir. 3 butir dikali harga per butirnya adalah Rp15 per butir. Maka totalnya adalah 3 kali 15 hasilnya adalah Rp45. Kemudian gulanya 1 kilo dengan harga 100. Gulanya dia belinya hanya 1 kilo ya. Rp Rp120. Berarti dia udah ngebeli sebanyak Rp165. Berarti uang sisa yaitu uang awal dikurangin belanja. Nah, uang awalnya dia adalah Rp1.000 dikurangi belanja 165, maka dia masih punya uang Rp835. Gampang banget ya. Kita masuk ke contoh soal matematika sering muncul di psikotes nomor 12.
Ini udah berapa menit ya teman-teman? Udah 14 menit, kita lanjutkan aja. 4 orang menggali selokan selama 7 hari. Berapa waktu yang diperlukan untuk menggali selokan itu dalam waktu setengah hari? Jadi kalau setengah hari itu kan setengah hari sama dengan 0,5 hari ya teman-teman. Nah kemudian di sini 4 orang butuh waktu 7 hari. Itu. Nah kalau X orang itu butuh berapa orang untuk waktu 0,5 hari. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan di sini tuh 4 orang, dia masih butuh waktu sebanyak 7 hari. Kalau pengen beres dalam waktu 0,5 hari, berapa orang yang dibutuhin? Harusnya jumlahnya lebih banyak daripada 4 ya. Maka rumusnya seperti ini teman-teman. 7 hari dibagi 0,5 hari dikali 4 orang. Nah ini hasilnya berapa? Kita hitung dulu. 7 dikali 4 hasilnya ada 28 dibagi 0,5. 0,5 28 dibagi 0,5 hasilnya ada 56 orang. Jadi butuh waktu 56 orang untuk menyelesaikan pekerjaan selokan ini dalam waktu setengah hari. Bisa dipahamin? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 13. Di sini kalau 7,5 kg gula merah harganya itu 900, berapa harga 2,5 kg gula tersebut? Nah, sebenarnya ini gampang banget ya. Kita tinggal hitung aja, teman-teman. 2,5 kilo itu harganya berapa? Per 7,5 dikali harga 7,5-nya yaitu 900. Nah, di sini ini coret aja 1/3 dikali 900. Maka hasilnya adalah 1 kali 900 hasilnya adalah 900 dibagi 3 adalah 300 rupiah. Atau Rp 300. Gampang banget ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 14. Ibu membeli 1,5 kg mentega dengan harga 1.350. Berapa banyak ibu mendapatkan mentega dengan uang 3.150? Nah, kalau 1,5 kilo mentega harganya adalah Rp 1.350. Maka kalau ibu punya uang 3.150, itu tinggal bagi aja per 1.350 dikali 1.350 dapatnya 1,5 kilo. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah ini dibagi ini hasilnya adalah 3 dikali 1,5. 3 dikali 1,5 hasilnya adalah 4,5 kilo. Jadi kalau ibu punya uang 3.150 untuk beli mentega dengan harganya sekian untuk per 1,5 kilo, maka ibu akan mendapatkan 4,5 kilo. Bisa dipahami teman-teman? Oke, kita lanjut di sini. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Dalam cuaca berkabut, dalam cuaca berkabut. Dan di hari yang cerah, kalau cerah rata-rata 60 km per jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jarak sepanjang 210 km jika 2/7 dari perjalanannya itu ditimpa kabut? Jadi gini teman-teman, gampang banget seperti ini. Ini kan kita hitung dulu yang kabut nih. Kabutnya itu kan ada 2/7 waktu, 2/7 kali total jarak yang ditempuh, berarti kali 210. Sorry, kita hitung dulu gini teman-teman. Total jarak tulis dulu biar gak pusing, sama dengan 210 km. Nah, kalau berkabut, kecepatannya itu hanya 30 km per jam. Oke, nah kita lihat dulu nih. Dia menempuh jarak berkabut itu berapa lama? Kita bisa lihat dari sini, 2/7 waktunya itu berkabut, maka 2/7 dikali 210 km.
maka dia akan menempuh sejauh ini 30 ya. Berarti 60 km itu berkabut. Nah, kemudian yang tidak berkabut berapa? Yang tidak berkabut, tidak kabut, berarti sisanya ini kecepatannya 60 km per jam. Berarti 5/7 kali 210 km. Jadi dia akan menempuh ini 30, berarti 150 km tanpa berkabut dengan kecepatan sekian. Nah, sekarang kita akan hitung nih teman-teman. Untuk menempuh jarak tersebut dengan jarak yang ditempuh 60 km dengan kecepatan 30 km per jam, maka si pengendara ini akan berkendara dalam waktu berkabut yaitu 60 km dibagi 30 km per jam, yaitu selama 2 jam. Ini coret, ini coret, ini 2, ini 1. 6 bagi 3 ya teman-teman, 6 bagi 3 hasilnya 2/1 yaitu 2 jam. Sedangkan yang tidak berkabut itu dia akan menempuh waktu jarak 150 km dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, kita bagi kilometer bagi kilometer hangus, 0 bagi 0 hilang, 15 dibagi 6 hasilnya adalah 2,5 jam. Jadi totalnya pengendara itu akan berkendara selama 2 jam berkabut dan 2,5 jam tidak berkabut, atau totalnya yaitu 4,5 jam. Bisa dipahamin? Kalau bingung nanti tulis aja di kolom komentar atau putar ulang videonya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 16. Di sini suatu pintu air di suatu tempat mempunyai 523 cabang saluran. Dalam 1 minggu tercapai 8891 liter air. Ini liter ya, ini liter. Berapa liter air rata-rata yang dipakai oleh setiap keluarga dalam waktu itu? Nah, jadi kita tinggal hitung aja nih teman-teman. Karena di sini itu waktunya adalah 1 minggu, itu mencapai 8891 dan total cabangnya ada 523. Maka kita tinggal hitung 8891 liter dibagi total cabangnya itu ada 523 rumah. Nah, jadi itu akan ketemu 17 liter per rumah dalam waktu per minggu. Nah, nanti tinggal dihitung teman-teman. Dalam 1 minggu itu satu rumah menghabiskan 17 liter. Berarti kalau per harinya berapa? Tinggal bagi aja. Ini kan sama aja gini ya, 17 liter. Aduh, sorry. Error. Sama dengan 17 liter. Aduh ya Allah. 17 liter per rumah per 7 hari. Nah, maka tinggal bagi. Biar per hari jadi 17 dibagi 7. Hasilnya adalah 2,4 liter per rumah per hari. Nah, yang ditanyakan mana? Kalau per minggu jawabannya ini, kalau per hari jawabannya ini. Bisa dipahamin? Nah, kita sekarang ngerjain soal yang terakhir. Seorang tukang untuk membuat jalan. Oke teman-teman, saya akan spill aja nanti jawabannya di kolom komentar. Terus teman-teman coba kerjain dulu ya. Nanti jawaban untuk nomor 17 ini kalian udah paham atau belum? Kalau misalkan kalian tulis di kolom komentar jawabannya benar, akan saya reaksi, kasih tahu jawaban oke, jawaban kalian benar. Kalau masih kurang tepat, nanti akan saya kasih tahu caranya di kolom komentar. Oke, semoga segini dulu karena ini udah panjang banget. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.